berkembang pesatnya di Hindi. Jadi disebut agama Hindu atau agama Hindi. Yang saya prolog seperti itu dulu terhadap panjenengan, agar nanti pondasinya, pemahamannya tepat. Nah, kisah-kisah yang diambil dari daerah Hindi ini pasti sangat kental dengan ajaran Hindu. Pasti. Kitab Ramayana, kitab Mahabharata, ini kok diambil dari sana, dibawa oleh seorang Gujarat ke sini. Lah, bagaimana cara Jeng Sunan Kalijaga mengaplikasikan yang tadinya itu sangat kental dengan ajaran Hindi, terus dimasuki oleh agama Islam? Caranya Jeng Sunan menggeser secara strata sosialnya, Pak. Jadi yang dilakukan Jeng Sunan ada Betara Guru, Betara Narada, Betara Brahma, Betara Indra, Betara Bayu, Sang Hyang Wenang dan sebagainya, itu digeser menjadi suatu jabatan yang dimiliki oleh manusia. Misal penggambarannya, Betara Guru itu ketua DPR pusat yang mempunyai kewenangan mengatur sistem di Arcapada atau di seluruh negara. Pengaplikasian yang kita pahami, ilustrasinya adalah Betara Guru itu ketua DPR pusat. Berarti dewa-dewa yang lain ini anggota dewan yang mempunyai hak dan kewenangan merancang dan mengatur suatu perundangan yang akan dijalankan oleh titah Arcapada atau masyarakat di semua negara, kan seperti itu. Jadi cara pengaplikasiannya seperti itu. Misal Betara Bayu itu kalau di pewayangan bagian ngatur angin, misal gitu. Nah, kita mengaplikasikan di sekarang ini, Betara Bayu berarti anggota dewan di komisi apa gitu, yang berkaitan dengan alam. Cara pemahaman kita menggeser, men-trigger pemahaman ajaran Hindi ke agama Islamnya, caranya seperti itu. Kalau yang saya lakukan, Pak, manut kali ajarannya Jeng Sunan Riyin. Misalnya kayak Yamadipati ya, pencabut nyawa, yaitu kita gambarkan Yamadipati itu sebagai aparat penegak hukum, Pak, yang akan mencabut seseorang yang menyalahi aturan hukum. Pasti dicabut, digawa borgol, rompeni oranye kayak tukang bersih, sama lebokna penjara. Penjara di dalam pewayangan adalah kawah Candra di muka. Cara pengaplikasiannya kalau saya menggesernya seperti itu, Pak, supaya kita tidak sampai salah pemahaman atau menganut ajaran yang bukan diajarkan di dalam agama kita. Mungkin ada lagi kayak misalnya anak Werkudara niku nggih. Ada Gatotkaca, Antarja, Antasena gitu kan. Antarja itu kelebihannya bisa ambles bumi, Gatotkaca bisa terbang, kan seperti itu. Terus Antasena silem nang lautan, kan gitu. Kalau memang dulu benar-benar ada orang yang bisa terbang, kayaknya Landa gue ora 350 tahun jajah Indonesia, Pak. Secara rasional seperti itu loh. Kalau memang kita punya orang-orang yang bisa ambles bumi, dar perang, Landa ora suwe orang boleh jajah teng mriki, perang sedela beres. Misal satu lagi, kekuatan spiritual nuwun sewu ya, dari pantai selatan itu benar-benar ada, dan para raja di sini sangat dekat dengan sana. Kapal VOC itu gari njaluk tulung karo penguasa pantai selatan ki pada dekeremna diwalikna nganggo ombak rampung, Pak.
Boten nganti 350 tahun, Pak. Berarti kan itu semua hanya sebagai filosofi ajaran yang memang jemaah pengajian itu memang modal nomor satunya akal. Penonton wayang pun enggih jane, Pak. Penonton wayang pun itu harus mengedepankan akalnya, pemahamannya, supaya tidak keliru meleset-meleset. Antarja bisa ambles bumi dari anak Werkudara. Ya kita gambarkan saja sekarang kita punya BOR, punya angkatan darat yang melindungi warga masyarakat Indonesia, punya angkatan darat. Gatot Kaca bisa terbang, kita punya angkatan udara. Gambarannya seperti itu, Bapak. Antaséna bisa silem laut, kita punya angkatan laut. Itu hanya ilustrasi penggambaran. Itu menurut saya nggih, Pak. Menurut saya. Mungkin banyak budayawan lain di luar yang tidak sepemahaman dengan saya, pasti banyak. Tapi ini real yang saya ambil, Pak Yai, supaya tidak menggoyahkan iman saya terhadap ajaran agama yang saya anut. Ngaten pun puas nopo dereng? Nek dereng monggo malih mboten napa-napa. Kalau Sang Hyang Wenang itu digambarkan menjadi jajaran menteri, Pak. Karena di sebelah-sebelahnya Sang Hyang Wenang itu masih ada Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Ismaya Jati, Sang Hyang Antaga, Sang Hyang Wenang. Itu digambarkan posisinya sederajat sedikit lebih tinggi dari ketua DPR. Jadi menteri itu. Menteri, mungkin Mahfud MD lah, Sang Hyang Wenang lah, Menko Polhukam lah mungkin kalau di Indonesia itu seperti itu. Nggih, jadi mengangan-angannya seperti itu, Pak, biar aman, Pak. Mengangan-angannya seperti itu. Dan saya selalu mengaplikasikan itu di setiap pegelaran wayang saya, Pak. Jadi yang namanya penyembahan Pendawa Kurawa terhadap dewa-dewa itu bukan menyembah secara substansional, menyembah sing sujud itu bukan. Tapi menyembahnya menyembah penghormatan. Seperti saya takdim terhadap Pak Yai mesti kan salaman nggih, Deklop. Nah, itu yang saya selalu jelaskan di pewayangan saya. Bukan menyembah bersujud, bukan. Kurang puas malih nopo, Pak? Oh, nggih, monggo. Nggih, Pak. Di dalam kitab asli boten wonten jimat Kalimosodo. Jadi jimat Kalimosodo adalah buatane Jeneng Sunan Kalijaga, mengambil kalimat syahadat. Pustaka Jamus Kalimasada. Pustaka Jamus sudah jelas lah kitab nggih. Kalimasada yang berisikan kalimat syahadat. Niku damelan Jeneng Sunan murni niku. Karena dulu kan Jeneng Sunan untuk menggait orang-orang masuk ke agama Islam sangat sederhana. Bayarnya mau ngangge syahadat iki. Syahadat nonton wayang gratis. Kan gitu dulu Kanjeng Sunan. Walaupun yang namanya efek nih Pak Yai yang saya analisa yang dilakukan Jeneng Sunan karena nun sewu sehebat apapun manusia tetap manusia. Oke. Tetap ada efek negatif yang terjadi dari pengsyahadatan secara apa ya namanya? Secara gampang gitu loh, tidak melalui proses pemahaman dulu, nggih. Itu ya ada, makanya mereka sampai sekarang masih banyak, mungkin besok sing mlebu swarga KTP netok mungkin masih banyak. Salah satunya ya juga karena pola tingkah menungsa, walaupun niatnya baik, tapi insya Allah sebagian besar efeknya positif. Tapi kita kalau mau mendalami sebenarnya di setiap pola tingkah manusia, strateginya manusia pasti tetap ada efek negatifnya walaupun sangat kecil.
Itu. Ngaten Bapak, sampun apa? Sampun nggih. Dadi sederenge niku mboten ngaten. Damel njeng Sunan. Termasuk kuno kawan niku Semar Gareng Petruk Bagong niku nggih mboten wonten teng kitab. Sing damel njeng Sunan. Ismar, Ghoiro, Fatruh, Alih Bagho. Itu diambil dari bahasa Arab juga. Jadi latine tiang Jawa kepenak ya Semar. Wong bismillah be semilah nggih. Seperti itu. Monggo, Mbok wonten malih. Kalau saya sih hanya ingin menjelaskan pertanyaan klasik dari para penonton wayang sing dereng ngertos. Kayak mesti dalangnya duwe ajen-ajen ke sewengi mboten buang air kencing kan seperti itu nggih. Ngapunten wis rampung nggih dahare nggih. Sebenarnya sangat rasional Pak, ketika seorang dalang mendalang kok bisa sampai tidak ke kamar kecil, keringetan itu biuk-biukannya kados tiang bal-balan Pak. Saestu, apalagi di atas saya itu ada lampu, panas banget itu 1000 watt itu Pak, yang di atas saya itu 1000 watt, belum lagi dengan pakaian yang waduh, terus kapan seperti itu Pak, digubet-gubet dan sebagainya. Nah, ada itu yang bilang apa nganggo kateter, apa nganggo pempes kan seperti itu. Keringetan itu kados tiang bal-balan saestu. Jadi memang keluar melalui keringat. Cairan itu keluar melalui keringat. Yang pertama itu secara metabolisme tubuhnya, yang kedua secara fokus kita tidak memikirkan kebelet ketika kita terus fokus panca indera gerak semalaman. Mulanya kadang-kadang kalau Pak Yai, kalau di daerah dingin itu sing mandan kerasan itu teng daerah dingin karena keringet mboten saged medal biuk-biukan. Ketika pas lagi ndolong tanggih mboten kerasa. Mangke ketika goro-goro intermezzo lagu-lagu gitu kan saya nganggur paling udut niku kerasa banget nek teng nggon adem. Teng Dieng misalnya niku yang dinginnya luar biasa. Teng luar negeri kula nate tur 5 negara di Eropa pas winter. Pas cuaca musim dingin. Wah, adem ora patut teng mriku. Nggih niku ada rasa kebelet tetep wonten. Karena tidak keluar lewat keringat. Makanya saya matur. Kayane lah dadi kiai kepengen maring kamar kecil ya bisa izin sedela. Pak Jokowi jadi presiden ya bisa, tapi dalang ora jenapot banget jadi dalang. Mudunnya penontonnya geger. Pakai botol, kok memang nggak ada keinginan untuk ke kamar kecil, memang nggak ada keinginan. Iya, karena fokusnya tidak ke situ, sangat fokus. Terus keringetnya biuk-biukan Pak, sangat banyak keringetnya seperti mandi itu. Kalau selesai wayangan kan baju saya kayak mandi nih yang biasa lipeti baju nih, terus kayak wong adus temenanan. Itu seperti itu. Tapi ada juga Pak yang memang mungkin karena faktor kesehatan, faktor usia, mohon maaf, ada cara-cara untuk mengatasi itu dengan ya tadi itu mungkin pampers untuk